Saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Z minggu lalu. So today, as you know, this is still we are in the week of Advent. You know that Advent is actually a season of expectation. Yeah, Advent is a season of preparation. It is a season of waiting actually. So what are we waiting for? We are waiting and preparing ourselves for the coming Messiah, Savior, Jesus Christ. Jadi kita nih di masa Advent ini, kita nih sedang menantikan istilahnya. Kita tahu bahwa Yesus sudah lahir, tapi pada momen-momen ini setiap umat Kristen di seluruh dunia ini menjelang momen kelahiran Tuhan itu yang dinamakan masa Advent, di mana kita sebenarnya mempersiapkan diri kita. So we are actually preparing ourselves for the coming the birth of Jesus Christ. We are preparing ourselves so we can continue to receive the best of the words of God. Out of the word of God, we can continue to expect the work of Christ in our life. We continue to expect a deeper relationship with Jesus. Jadi dalam masa Advent ini sebenarnya apa sih yang kita perlu lakukan? Saya mau ajak kita boleh terus mengharapkan ya, kita menantikan momen kelahiran Tuhan. Kita udah tahu Yesus sudah lahir, Yesus sudah naik surga, tapi kita menantikan istilahnya untuk firman Tuhan dinyatakan lebih lagi, Yesus itu dinyatakan lebih lagi dalam diri kita, pekerjaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam diri kita. Itu artinya dalam masa-masa Advent ini ya. So I want to invite you, let's wait with expectation. Jadi kita menantikan dengan sebuah pengharapan gitu. Karena kalau kita punya yang namanya expectation, pengharapan, kita akan mengejar, kita akan mendapatkan apa yang kita boleh harapkan itu. So, the title of my sermon today is Mighty God, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah Allah yang perkasa. Saudara kalau ingat bulan Agustus kita belajar tentang yang namanya El Shaddai ya. In the month of August we've learned about El Shaddai. What is El Shaddai? El Shaddai is the Almighty Sufficient God, which means that God is enough, that God will do what He purposes to do, overpowering all opposition. Jadi Allah yang El Shaddai itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu, Tuhan yang mencukupi kita. Dia bekerja membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu memberikan setiap hal yang kita perlukan, bahkan melampaui atau mengatasi setiap musuh, setiap penguasa, setiap hal apapun yang ada di dunia ini. Nah Tuhan mampu, luar biasanya Tuhan bisa memberikan semuanya itu. Itu yang namanya El Shaddai. Nah hari ini kita akan fokus dengan yang namanya Mighty God. Mighty God itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Allah yang perkasa, gitu ya, Allah yang perkasa. Saya cek di dalam kamus KBBI, mungkin ada yang udah lupa kali ya definisi-definisi perkasa itu apa sih? Saudara kalau mau lihat sebenarnya ada banyak bahasa Indonesia yang kita kadang-kadang lupa ya, dan bahkan banyak yang baru sebenarnya. Itu puji Tuhan sekarang ada kamus yang namanya KBBI online, tinggal cari KBBI terus katanya. Nah di situ ditulis bahwa perkasa itu berarti dia berani, dia kuat, dia tangguh ya. Dia hebat, dia berkuasa, yang memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa dan menjadikan orang tersebut itu sukses, berhasil atau pemenang. Jadi Allah kita ini adalah Tuhan yang perkasa, Allah yang perkasa. So He is mighty God. He's amazing, He's tough gitu. He's wonderful, He's strong gitu. Nah, saya mau ajak kita lihat dari satu ayat ini, yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang dalam bahasa Indonesianya itu ayat yang ke-5, bahasa Inggrisnya itu ayat yang ke-6 ya. So this is our main verse for today, Isaiah chapter 9 verse 6 from the New International Version. So di sini Nabi Yesaya itu menubuatkan akan kelahiran Yesus. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sebab seorang anak ini telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Yang pertama penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang Wonderful Counselor. Kalau saudara miss, you can check our YouTube channel, direkam di situ, itu bisa didengarkan kembali ya. Jadi dalam beberapa minggu ini kita akan belajar satu-satu nih. Last week we've learned about Wonderful Counselor, today we will learn about Mighty God, and then the next week and after we will learn about Everlasting Father, and then also Prince of Peace. So Nabi Yesaya ini dia menubuatkan, ini terjadi kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus ke dunia ini. Dia menubuatkan tentang sebuah Mesias yang akan lahir dan dinamakan Yesus, yang akan dinyatakan sebagai anak Allah. Jadi saudara lihat, Nabi Yesaya ini dia menyatakan bahwa Yesus ini akan dikenal dengan 4 gelar atau 4 nama atau 4 sebutan gitu ya. Yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So the prophet Isaiah prophesied that someday, one day, Jesus will be born, and then Jesus will be known as written in the Bible, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nah saudara, 4 nama atau 4 panggilan atau 4 gelar ini sebenarnya menunjukkan akan apa yang akan Yesus lakukan dan apa yang akan dicapai oleh Tuhan, yaitu gelar yang akan dimiliki oleh Tuhan. Nah ini sebenarnya menarik nih, ini menarik karena saudara lihat bahwa tidak ada seorang bayi yang lahir terus langsung diberi gelar, betul ya? Kita memberikan nama, berdoa, nama itu merupakan sebuah doa buat anak kita. Kita berharap gitu anak ini menjadi seperti apa yang menjadi doa kita. Kita namakan apalah nama sesuai dengan nama yang terbaik yang kita rasakan dalam hati kita yang dari Tuhan. Contohnya, tapi tidak ada seorang anak yang langsung diberi gelar atau dikasih sebutan yang seolah-olah dia akan menjadi seperti itu. Oh ini by the way kalau ada dengar itu alarm di pinggir berarti ada orang lewat. Mungkin bertanya-tanya apa. Oke, so nggak ada bayi yang saya tahu yang lahir, ketika dia lahir dia langsung diberikan yang namanya gelar atau nama atau panggilan. Misalnya waktu Jeff dilahirkan itu saya nggak ngumumin bahwa puji Tuhan sore hari ini telah lahir anak kami, Jevera Politon for example. Dia adalah businessman yang perkasa. Dia adalah Bapak Gembala Rochester City Blessing Church. Dia adalah Raja Drummer gitu. Kan nggak dibilang seperti itu ya. Jadi nggak dibilang kayak gitu tuh. Kita nggak pernah dibilangin bahwa ketika kita lahir kita akan menjadi seperti ini. Jadi Yesus ini luar biasa. Yesaya menubuatkan dan dia bahkan menjamin bahwa hal-hal yang seperti ini, bahwa Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, the prophet Isaiah prophesied that Jesus one day his name will be called. He will be called and he will be that kind of a person. Dan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-7-nya kemudian dikatakan verse 7 it says the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Jadi ini istilahnya dimeteraikan nih bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti melaksanakannya. Jadi sudah dinubuatkan dan akan terjadi dan kita tahu sekarang sudah terjadi. Kita tahu bahwa itu sudah digenapi. Kita tahu bahwa nubuatan Yesaya itu sudah digenapi dan sedang digenapi dan akan terus digenapi. Karena memang Yesus itu adalah seperti itu. Dia adalah Raja damai, Bapa yang baik, Allah yang perkasa gitu ya, Bapa yang kekal dan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bahwa semuanya itu digenapi di muka bumi ini karena pekerjaan Tuhan. From His work, from what He has done in our lives, in so many people, we can testify that really the prophecy of the prophet Isaiah has been fulfilled. And it will be fulfilled continuously until the end of time. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat berarti Yesus ini memang seorang raja yang luar biasa, seorang anak yang luar biasa yang dinubuatkan kemudian 700 tahun kemudian Yesus lahir
Dan sepanjang kehidupannya kita melihat Yesus ini menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Selain dia Tuhan, tapi umat manusia itu merasakan, mengalami, melihat. Dan saya percaya bahwa kita semua juga mengalami ya, bahwa kita punya Tuhan yang wonderful counselor, dia Tuhan yang Raja Damai, dia adalah Bapa yang kekal, dia Allah yang perkasa. Tuhan yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. So, I want to say that Jesus is our mighty God. So put in your mind and believe in your heart that Jesus is our mighty God. Kenapa? Tadi Yesaya mengatakan bahwa Yesus akan disebut ya sebagai Allah yang perkasa. So I just want to focus on the second thing from the prophet Isaiah prophesy. Dibilang bahwa Yesus ini akan adalah Allah yang perkasa. Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang perkasa ini untuk gampang kita mengerti ya, dan ada banyak ahli-ahli scholars kalau dibilang orang-orang pintar dalam kekristenan yang belajar seperti itu. Ini mengibaratkan bahwa Allah yang perkasa ini adalah sebuah karakter yang luar biasa, atau kita bisa sebut sebagai seorang yang heroik. Kalau saudara dengar pertama kali heroik apa? Mungkin Superman gitu ya, yang menyelamatkan. Biasanya kalau film-film kan nanti terakhir-terakhir deneng muncullah seorang pahlawan yang secara heroik, wah kadang-kadang udah nggak ngerti lah caranya seperti apa. Bahkan saya suka ketawa-ketawa kalau ngelihat betapa heroiknya dari film India ya, wah kayaknya heroik banget, mobil bisa diangkat, bisa dilempar, pokoknya segala macam begitu. Itu heroik banget itu, tindakannya nggak masuk akal kadang-kadang, tapi itulah yang dinamakan dengan heroik. Jadi heroik ini mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. So God is like a hero like God. Tuhan yang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan kita tahu Tuhan memang melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita atau kehidupan orang-orang di sekitar kita selain yang kita lihat di dalam Alkitab kita. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita ini hidup di masa yang penuh dengan yang namanya idola ya. We live in the world of idols. We have sport idols. What's your idols in sport? Jordan, Messi, or you name it. And then our teenager have their idols, K-pop idols. And we have our music idols. Punya idola di dalam bidang musik, dalam bidang olahraga, atau di dalam apalagi ya, dalam berbagai macam lah. Kita punya idola. Kenapa? Karena kita lihat apa yang mereka lakukan, betul ya? Apa yang mereka capai gitu. Dan kita kagum akan setiap mereka. Tapi saya percaya bahwa kita ini perlu kembali, selain kita boleh yakin dalam diri kita perlu mengajarkan juga kepada setiap anak-anak kita bahwa ada satu pribadi yang layak menjadi idola kita, yang sebenarnya bahkan adalah pahlawan kita. So there is one person that's actually a hero in our life because of what he did to us, because of because of his work in our lives and for all humanity. If you see, Jesus is our hero. Jesus is our mighty God because of his work, because of what he has done. So Jesus is truly a mighty God. In the very beginning, you see that Jesus traveled through the limitation of time, boundaries, and then eternity from heaven come to earth to be born as a Jesus Christ. Pertama nih Yesus dia secara ilahi dia melintasi ya batas ruang, batas waktu, batas keabadian, kekekalan kepada bumi, masuk ke bumi, lahir sebagai manusia yang dengan waktunya sendiri, dengan kondisinya sendiri untuk menyelamatkan setiap kita. Ini Yesus yang perkasa nih. Kemudian Yesus adalah sebuah pejuang yang lahir dalam kondisi yang kalau kita lihat itu pada waktu itu sangat tidak layak ya. Buat orang Western, kali orang Amerika, wah ini sangat tidak higienis, sangat tidak layak. Terus dalam sebuah kondisi tekanan di bawah tekanan Raja Herodes, di mana anak-anak itu mau dibunuh, gitu. Yesus lahir pada kondisi itu. And then if you remember, Jesus faced the temptation from the devil. Yesus menghadapi sebuah tekanan atau tantangan di padang gurun dari iblis ya. Ayo kamu kan lapar, rubah batu jadi roti. Oh kamu kan Tuhan, loncat, nanti kamu akan ditangkap oleh
malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Yesus memenangkan semua peperangan itu gitu, semua tantangan itu. And then if you can see, Jesus even perform so many miracles. Jesus healed the blind, healed the deaf. Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus menyembuhkan orang buta, orang yang lumpuh boleh berjalan kembali, gitu dan lain sebagainya. Jadi Yesus, dia adalah pribadi yang luar biasa, mighty God. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, ini kita boleh lihat bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sebenarnya bukan hanya sebuah cerita. So Jesus was not just a fairy tale, but He is a truly God, He is a mighty God. Dan bahkan sampai yang terakhir kita tahu, Yesus dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa melalui kematiannya di kayu salib. What a heroic Jesus that we have in our life. Right? Betul ya? Kita punya Tuhan yang sangat heroik, sangat luar biasa, sangat berkuasa, sangat tangguh, melalui banyak sekali tekanan, banyak sekali bahkan persecution gitu ya, banyak sekali siksaan, tapi Yesus menang, Yesus jalani semuanya itu dan dia keluar sebagai pemenang. Oke, saya percaya Bapak Ibu Saudara merasakan dan punya banyak kesaksian secara pribadi tentang hal ini. Tapi sore hari ini, mari kita boleh lihat kembali nih bahwa Yesus kita itu adalah Yesus yang perkasa. Dia adalah Allah yang perkasa. So let's be sure in our life that we have Jesus and our Jesus is our mighty God. He is a mighty God. Now, the question is this. Tuhan perkasa karena perbuatannya yang besar. Tuhan perkasa karena perbuatannya yang ajaib. Tuhan perkasa karena perbuatannya yang sungguh luar biasa. Now as we talk about the power of God, yes God is powerful, yes God is great, yes God is mighty, but the real question is how does it relate to our lives? Kan kita tahu nih, dan banyak orang tahu. Banyak orang Kristen saya percaya tahu, dan bukan hanya orang Kristen, banyak orang tahu bahwa mendengar Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita secara pribadi? Kan gitu ya. Kalau kita nggak merasakannya, jadi apa bedanya gitu? Oke, saya dengar, wah Tuhan kamu luar biasa ya. Wah kamu mengalami kesaksian yang luar biasa, tapi kok saya hidupnya biasa-biasa aja gitu. Kalau begitu kan istilahnya jadi nggak ada artinya buat hidup kita ya. Nah, bagaimana hubungannya antara ada Tuhan nih yang berkuasa, Tuhan yang lahir ke muka bumi ini untuk setiap kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang powerful, terus hubungannya, dampaknya terhadap kehidupan kita itu seperti apa gitu. Nah, itu yang harus kita istilahnya doakan, dalam arti kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau nih lewat momen Advent kali ini menyambut kelahiran Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Saya mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. So that's the kind of prayer that we need to pray as we are in the season of Advent. That Lord, I want to experience your power. I want to experience a mighty God. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Mari kita lihat tentang kuasa Tuhan yang nyata, tentang Tuhan yang hidup. Kenapa? Kalau Tuhan itu hidup, berarti saya percaya bahwa Tuhan itu harusnya bisa kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita punya kan istri, anak pada hidup ya, bukan mumi semua gitu. Mumi aja kita rasakan. Tapi Tuhan yang hidup itu punya pengaruh, punya kuasa, dan itu harusnya bisa kita rasakan. Dan sebenarnya memang Tuhan menyediakannya itu untuk kita. So let's see the first one, the first point. Number one, Jesus' power is working in me. Coba kita katakan sama-sama ya, yang di sini yang ditulis dengan warna kuning. 1, 2, 3. Jesus' power is working in me. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ke-13 katakan seperti ini. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sekali lagi. For God is working in siapa? In me. And then giving you, number one, the desire. And then the power to do what pleases Him.
Kalau saudara lihat di sini, kalau saudara mengerti, saudara pelajari, sebenarnya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita. Tapi kita perlu mengerti bahwa kuasa Tuhan itu bekerja bukan untuk membuat hidup kita lebih mudah loh. Loh ya? The verse didn't say that for God is working in me or in you, giving you the desire and the power, so my life can be easier. I can enjoy my life more. But no, the purpose of God's power that is working in us is to do what pleases Him. Supaya kita bisa menyenangkan Dia, bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu, kuasa Tuhan itu bekerja bukan supaya kita menjadi selfish atau self-centered, fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi kita bisa fokus kepada Tuhan. Nah, sebenarnya ini yang menjadi kunci dalam hidup kita masing-masing. Kalau tujuan kita salah, itu yang seringkali membuat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Jadi Tuhan bekerja, kuasanya bekerja untuk kita bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan sebab Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun kemauan maupun kemampuan untuk bertindak untuk menyenangkan Dia. So church, let's realize that God's power is real. But the purpose of God's power that work in us, in me, is to do what pleases Him. Untuk menyenangkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, yang menjadi tujuan Tuhan. Now, maybe for you, you don't see God's power. Saudara tidak melihat, tidak merasakan kuasa Tuhan. Bahwa sebenarnya kuasa Tuhan nyata, iya betul. Kuasa yang Yesus kerjakan dalam diri kita itu memiliki sebuah kuasa yang luar biasa. Tapi dengan pengertian bahwa dengan doa, dengan keinginan bahwa oke Tuhan, saya mau menjadi berkat, saya mau menyenangkan hati Tuhan, di sanalah engkau akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. So itu yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Seiring dengan kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, untuk tujuan yang dari Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan di dalam kehidupanmu. So Jesus' power is working in you. Saudara percaya dalam hatimu, seiring dengan engkau tentu membangun hubungan dengan Tuhan, engkau melayani Tuhan dalam kapasitas kita masing-masing gitu ya. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Dan kuasa itu bukan kuasa yang biasa-biasa loh. Bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan yang perkasa itu bekerja dalam diri kita. Dan kalau Tuhan bekerja, Ia akan melakukan perkara yang besar. Betul ya? Perkara yang luar biasa. Oke, yang berikutnya, yang kedua. Second point is Jesus' power is working for me. Okay. So it's working in me, okay. So who's the object? Tujuannya untuk siapa? Tentu bukan yang lain, untuk kita juga. Jadi kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita itu untuk kita juga. Now, if we see from Isaiah 40 verse 29, the Bible says this. Lihat di depannya, He gives apa katanya? Strength. Or in other translation it says He gives power to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kuasa, kekuatan yang memampukan untuk kita bisa terus berjalan. Dan dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau orang yang tidak berdaya kan berarti kayak orang yang di rumah sakit ya, tidur gitu. Atau kita kalau lagi sakit nggak bisa apa-apa, kita nggak punya daya apa-apa tuh. Nah disitulah Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan memberikan kekuatannya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Now, let's put this in our heart with faith ya. He gives strength or his power to whom? Di sini dibilang Tuhan memberikan he gives strength to the number one, to the weary, and increases the power of the weak. Saudara perhatikan. Jadi Tuhan itu memberikan kuasanya kepada mereka yang lelah dan kemudian kepada mereka yang tidak berdaya, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Kepada mereka lah Tuhan memberikan kuasanya. So, kalau dikatakan kuasa, tadi saya sambil belajar terus muncul kuasa, power itu seperti apa sih? Power itu kalau di dalam dunia fisika, saya nggak tahu di sini ada orang fisika mungkin yang pinter-pinter lah. Soalnya saya waktu SMA fisika jelek gitu ya, jadi asal buat lulus aja gitu. Jadi nggak begitu mengerti kan, berapa banyak sini yang belajar untuk lulus, bukan belajar untuk ngerti gitu ya. Mungkin bukan saudara tapi saya gitu. Nah, force in physics itu artinya the push or pull on an object with mass causes it to change its velocity. Maksudnya ada usaha ya, ada dorongan, kita ngedorong sesuatu atau kita menarik sesuatu begitu, sebuah objek, sebuah benda yang membuat benda itu berubah kecepatannya gitu. Jadi ada intinya ya power itu ada sebuah kekuatan yang membuat benda bisa bergerak lah gitu aja ya, gampangnya dimengerti. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kuasa, nggak bisa tuh. Aduh lagi lemah ya, jangankan mau dorong sesuatu, ngangkat gelas aja kadang-kadang nggak bisa gitu ya, nggak punya kekuatan. Nah itulah kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang lelah, yang tidak berdaya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, this is very interesting. In verse 30 it says even youth grow tired and weary and young men stumble and fall. Maksudnya orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Waduh, saya kalau baca ayat ini kayaknya orang muda. Kadang-kadang pikiran di sini masih muda loh. Benar nggak? Setuju ya, seiring kita bertambah umur, kadang-kadang di sini masih muda. Tapi kalau misalnya lagi main badminton ya, mau loncat gitu. Loh kok kayaknya pikirannya udah loncat gitu ya, kayaknya bayang-bayangnya imajinasi Ronald Pointon udah loncat, tapi badannya naiknya kok cuma sedikit gitu ya. Mau main basket, mau lari cepet tapi kayaknya bayangannya duluan ke sana, tapi badannya masih di sini-sini gitu. Jadi kayaknya beda sama orang muda, kayaknya orang muda kekuatannya luar biasa gitu. Wah kayaknya masih penuh tenaga, nggak ada capeknya. Coba sekarang suruh nemenin Gandewa, suruh temenin Winston main bola aja, kita kan capek ya, saya suka main gitu kayaknya. Aduh udah deh, kayaknya udah keringetan gitu ya. Ini anak nggak ada habis-habisnya tenaganya, makanya apa gitu. Anak-anak itu orang-orang muda, teruna-teruna itu, tapi firman Tuhan katakan mereka pun jadi lelah, mereka pun jadi lemah. Nah yang lebih luar biasa lagi, sebenarnya ayat ini kalau dikatakan even the youth grow tired and weary, ini youth ini di dalam bahasa Ibraninya ini sebenarnya berarti seorang atlet dari olimpiade. An Olympic athletes in Hebrew. So in this verse, so youth, so we can imagine even the Olympic athlete, they become tired and weary. Wah, this is best of the best loh. Kalau orang yang udah ikut Boston Marathon, ya udah ikut Olimpiade lah ya. Udah itu pasti udah yang paling terbaik tuh. Dari negara pasti udah dikirim gitu. Bukan juara RT, bukan juara RW, kelurahan gitu. Udah juara nasional, diseleksi lagi sampai ikut Olimpiade. Nah tapi even best of the best grow tired and weary. Young men even stumble and fall. Now let's think about this again. If even an Olympic athlete can be tired, can be weary, especially us. Now we might not be tired physically, but how about our faith, our journey in our Christianity, our faith in, setiap hari we are facing a spiritual warfare. We have problems, we have challenges, and to be honest, we can be tired. Kita capek ya, ada perjuangan iman. Mungkin kita Kristen baik, tapi kita berdoa untuk seseorang.
Atau mungkin kita berdoa buat diri sendiri untuk penyakit kah, untuk banyak hal, tantangan keuangan dan lain sebagainya. Kita capek nih. Tapi firman Tuhan katakan, those who hope in the Lord will renew their strength. Mereka yang mengharapkan Tuhan, mereka akan kembali. Mereka akan dikembalikan kembali kekuatannya. Nah saudara, tanggal berapa kemarin ya? Saya ke Indonesia tuh sekarang ya November. Saya berangkat tanggal 13 November, hari Senin. Saya sampai di Indonesia tanggal 15 November. Kemudian 1 minggu, tanggal 22 hari Rabunya. Jadi hari Rabu nyampe, Rabunya udah kembali ke sini. Gitu. Jadi itu lumayan, ini yang paling singkat. Wah, orang-orang banyak yang nanya, waduh ada apa gitu ya. Saya bilang pada kepo nih, ada apa enggak. Tapi ya ada sesuatu lah, pas ada momen yang luar biasa, momen ulang tahun, jadi saya ketemu itu dengan kakak saya dan keluarga, sekalian nengok aja gitu. Tapi waktu di Indonesia pun, saya tuh seperti biasa lah, nggak mungkin kalau saya nggak ke Bandung gitu. Jadi Bandung, Jakarta, bolak-balik, terus di Jakarta juga ada banyak kegiatan, ngobrol misalnya, banyak diurus ini dan itu gitu ya. Jadi lumayan padat gitu, apalagi 1 minggu, nyampe Rabu kan jet lagnya belum selesai itu ya. Dan lagi jet lag udah mesti aktivitas, hari Jumatnya, Sabtunya udah mesti ke Bandung, belum beban pikiran kan mesti ngatur ini, ketemu ini, segala macam gitu. Sebelum berangkat ke Indonesia, saya mesti, karena saudara tahu nih, gereja kita ini, puji Tuhan, Tuhan berikan fasilitas, tapi ada banyak hal yang kita perlu lakukan ya, gitu. Sebelum ke Indonesia saya perlu nge-blow down dulu, dan bahkan setelah dari Indonesia pun dingin, saya mesti blow down lagi. Jadi tiba pas hari Thanksgiving di sini nggak sempat ikut Thanksgiving lunch, minggunya saya mesti khotbah di Boston, tetap mesti preparation dengan jet lag, pagi tetap mesti berangkat. Pelayanan 1 harian, Seninnya nge-blow down lagi, dan banyak yang dilakukan. Itu saya berdoa di Tuhan, selalu doa saya, Tuhan berikan saya kekuatan gitu. Karena ya ini ada banyak hal nih. Karena saya berdoa selalu setiap tahun yang menjadi doa saya, bukan beban yang menjadi lebih ringan, tapi bahu yang menjadi lebih lebar. Ada amin. Kita harus punya kapasitas yang terus lebih di hadapan Tuhan, melakukan lebih dari Tuhan. Jangan minta, aduh Tuhan, atau refleksinya, aduh pastor kayaknya saya udah terlalu berat deh. Berdoa untuk bahu yang lebih lebar, supaya engkau bisa melakukan lebih, punya kapasitas yang lebih, engkau dipakai lebih untuk Tuhan, ada amin. Tapi dari cerita ini apa maksudnya? Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, itu yang menjadi doa, karena firman Tuhan katakan seperti itu. Nah yang lebih pentingnya sebenarnya, bagaimana di dalam perjalanan iman kita, yang seringkali, orang bisa sehat secara fisik, tapi karena rohaninya lemah atau lelah, dia tired, weary, nggak ada kekuatan gitu ya. Aduh kayaknya diomongin orang sedikit aja udah langsung kesinggung, udah langsung marah. Nah itu tuh berarti imun rohaninya lagi rendah tuh. Tapi kembali firman Tuhan katakan, even the youths grow tired and weary. But again, those who hope in the Lord will renew their strength. And then even verse 29 it says, He gives strength to who? To the weary. And then increases the power of the weak, not the strong. So, maybe this is you today, you are very weak, you are weary, you have no strength to continue, you are tired, you fell, and then you're worn out. But the good news is God gives strength and power. His power is available for you. God's power is working for you. Jesus' power is working for you. Bahwa kuasa Tuhan, Allah yang perkasa dan kuasanya itu tersedia buat setiap kita yang apa? Yang lemah, yang tidak berdaya, yang lelah, yang mungkin terkapar, yang lagi jatuh, itu yang kayaknya udah gak bisa Tuhan. Malam hari ini ketahui bahwa ada kuasa Tuhan yang tersedia bagimu. Siapapun engkau, itu disediakan buat setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatannya untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar kekuatan fisik ya, tetapi kekuatan iman supaya kita nih bisa terus berlari, supaya kita bisa terus terbang, supaya kita bisa terus mengatasi
masalah kita. Bahkan bukan hanya mengatasi masalah, tapi di dalam setiap kehidupan kita terus ada semangat dari Tuhan, kita bisa terus menjadi berkat buat orang lain. Ada amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. So let's read this together ya. Next point, Jesus' power is working through me. So the first one, Jesus' power is working in me, and then Jesus' power is working for me, and then the third one, Jesus' power is working through me. Oh, I didn't update the verse ya. So dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Acts verse 8 chapter 1. The Bible says this, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Jesus' power is working through me. Maksudnya apa? Tadi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Yang ketiga, kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Atau dengan kata lain, kuasa Tuhan juga bekerja untuk orang lain tetapi melalui kehidupan kita. Gitu ya pengertiannya. So God's power is working also for other people, but works through me. Is working through me. Saya mau kasih kesaksian begini. Suatu saat saya ini kayaknya berapa puluh tahun lalu tuh. Kalau mau kesaksian kan udah berapa puluh tahun lalu gitu kayaknya. Kayak udah tua banget, tapi bener 20 tahun lebih kali. 20 tahun, iya lebih, 25 tahun lebih kali. Waktu saya masih kayaknya kuliah, kayaknya saya mimpin sebuah komsel. Komsel itu kelompok kecil ya. Anak komselnya bukan di kampus saya. Satu kampus yaitu namanya NHI. Kalau tahu itu kampus pariwisata di salah satu kampus pariwisata terbaik di Indonesia ya, yang ada di Bandung. Kalau di Jakarta itu katanya Sahid yang bagus gitu, tapi ini terkenal banget. Nah, saya lagi komsel, terus ternyata ada anggota komsel yang bawa satu orang temennya, yang ternyata orang ini, anak ini ateis. Ateis itu kan dia nggak percaya Tuhan ya, gitu. Nah saudara, saya nggak tahu asalnya nih, jadi datang ngobrol, ya namanya komsel kirain Kristen semua gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol sambil cerita, ini tiba-tiba dia bilang bahwa saya masih ingat namanya Ari. Ari nggak percaya bahwa Tuhan itu ada katanya. Wah, kan bingung juga ya lagi pimpin. Ini saya tidak pernah diperlengkapi dengan yang namanya untuk menghadapi orang ateis ya. Saya nggak pernah ketemu orang ateis sebelumnya. So I've never been equipped to handle an atheist. I've never met an atheist before. I don't know how to minister into an atheist, so I don't know what to do actually. Nah, terus dia di tengah-tengah nanya seperti itu. Wah, Ari nggak percaya Tuhan ada. Buktiin kalau Tuhan ada. Nah, kalau nggak percaya ya itu urusan kamu gitu ya. Tapi waktu dibilang buktiin Tuhan itu ada, berarti kan burdennya ke saya. Bener nggak? Waduh, saya gimana ngebuktiinnya? Baca buku nggak pernah tentang ini. Ketemu juga baru pertama sambil aduh Tuhan. Well, terus kita ngobrol lama sampai hampir 2 jam kersel gitu ya, sambil mungkin anak-anak kersel saya juga, anak-anak komsel saya, waduh kasihan juga nih si kakak nih kayaknya, bingung juga dia mau jawab apa kayaknya gitu. Begitu ya saya bilang bahwa well, dengan pengertian saya waktu itu saya cuma bilang bahwa saya nggak tahu gimana ngebuktiin Tuhan, karena Tuhan ini bukan kayak waktu itu ada botol air mineral. Saya bilang Tuhan memang nggak bisa dipegang ya, kayak seperti ini nih, nyata, tangible gitu. Tapi saya merasakan adanya Tuhan. Gitu. Saya cuma bilang begitu. Saya cerita bagaimana saya lahir baru, terus saya mengalami Tuhan. Jadi saya bisa mengalami begini nih, saya bisa punya damai, saya bisa diubahkan. Bagaimana saya dulu gagap, terus saya jadi bisa ngomong di depan orang begitu. Saya cerita aja. Oke, dianya diem aja. Dengan wajah yang kayaknya mempertanyakan gitu, apatis. Ya oke gitu, itu kan yang kau percaya, ini yang saya percaya. Ya oke, akhirnya
Udah mau ini nih, udah mau selesai, udah 2 jam, hampir 3 jam. I think ya kita perlu akhiri nih karena ada kegiatan lain juga kan mahasiswa. Dan saya tahu waktu itu dia bilang minggu berikutnya dia akan pergi gitu naik kapal laut karena udah selesai gitu berlayar gitu. Nah, saya udah, aduh ya udahlah terserah ini gimana gitu ya. Terus ya udahlah kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Waktu kita berdoa terakhir berdoa, saya tetap doain. Meskipun to be honest ya, saya waktu itu masih dalam pertumbuhan saya sebagai orang Kristen. Saya juga doa ya biasa aja gitu ya, nggak tahu lah. Waktu itu sama-sama kayak di Komsel, bahkan kalau dibilang dengan posisi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, mungkin saya jauh di bawah posisi saudara keimanannya, kerohaniannya gitu. Berdoa ya Tuhan, berdoa buat Ari yang minggu depan mau berlayar gitu, biar Tuhan dia boleh mengalami Tuhan juga. Kayaknya doa tuh udah gak ada iman gitu ya, habis mau ngomong apa lagi gitu. Tapi ya tetap berdoa, tetap berdoa. Nah ini belajar juga bahwa kalau doa itu bagian kita berdoa sih. Kuasa Tuhan itu bagian Tuhan gitu ya. Kita berdoa untuk orang sakit, bagian kita berdoa. Yang menyembuhkan siapa? Bukan kita. Jadi kalau gak sembuh, jangan kita malu, mungkin bukan waktunya Tuhan karena Tuhan berdaulat. Kalau ternyata Tuhan jawab doa kita juga, jangan bangga berlebihan karena bukan kita, karena Tuhan. Nah oke, saya berdoa, pada akhirnya amin. Buka mata semuanya. Pas buka mata, saya kaget. Si anak ini lagi nangis. Padahal doa saya sederhana, dia nangis, sesenggukan. Terus saya pegang, kamu oke? Tiba-tiba dia ngomong begini, Ari sekarang tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuh, langsung kan dikasih seal Tuhan. Banyak banget, jangan-jangan error bukan ada orang. Tapi saudara lihat, saya gak ngomong apa-apa lagi loh. Bahkan akhir dari pembicaraan tuh ya masih kayaknya udah aja, mentok gitu ya. Tapi ternyata dalam doa, dan saya percaya waktu saya menceritakan kesaksian kita seperti firman Tuhan katakan, bahwa ada kuasa dalam kesaksian kita ya, betul ya, Tuhan tuh bekerja. Jadi Tuhan bekerja memakai seorang Ronald Politon yang biasa-biasa aja, yang imannya juga mungkin udah 10% mungkin ya, tapi God works, Jesus' power work through me for other people. Bekerja lewat saya, lewat setiap kita untuk orang lain. Wah luar biasa ya, orang bisa mengalami Tuhan. Dia gak perlu disuruh apa-apa lagi, gak diminta apa-apa lagi. Dia sendiri yang bilang, dia berubah dalam pandangannya, dia berubah dalam pemahamannya. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Nah ini nih, pengalaman dengan Tuhan itu adalah satu hal yang luar biasa, yang tidak bisa dibantah oleh apapun juga. 1 menit lalu, mungkin 5 menit lalu orang ini bilang Tuhan gak ada. Dan saya gak memaksa dia, tapi Tuhan bekerja melalui saya percaya melalui setiap anak-anak waktu itu, dan Tuhan menjamah orang ini sampai dia bilang bahwa Ari merasa bahwa Tuhan itu ada. Wah amazing, amazing. Saya berdoa dia boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu sayang kasih Tuhan, tapi ingat kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Jesus' power works through me, through you. Melalui setiap kita, melalui, through. Berarti apa? Berarti bukan buat kita. Kalau poin yang kedua tadi, working for me, but this is working for other people. But it is through me. Bekerja untuk orang lain melalui kita. Jangan lupa bahwa kita ini adalah gereja yang dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Ada amin. Kita ini punya Tuhan dan Tuhan akan bekerja melalui kita, kuasanya bekerja di dalam kita, untuk kita, dan juga melalui kita. So Jesus' power is working through us. For us, let's make ourselves available and be the channel for the power of God to be received by other people. Next slide. Bagian kita ini, kita harus menyediakan diri kita untuk kita boleh bersedia gitu dipakai Tuhan, menjadi saluran Tuhan, di mana kuasa Tuhan itu bekerja sehingga orang lain bisa merasakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Nah saya mau sampaikan, pada masa Advent ini menjelang kita menantikan atau masa penantiannya, season of expectation, season of preparation, menjelang kelahiran Yesus, mari kita boleh
pastikan ya, kita boleh lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan mau bekerja untuk orang lain loh. Tuhan mau bekerja menjamah orang lain. Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menjamah, kuasanya itu mau dinyatakan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara kita, teman kita, anak, suami, mungkin istri, dan yang lain sebagainya. Itu Tuhan mau jamah mereka sebenarnya. Tapi Tuhan cari, ada nggak nih orang yang mau being available? Channelnya ada nggak? Salurannya ada nggak? Nah ini poin yang kedua, baru kuasa Tuhan itu, jadi udah siap nih, udah ada, disalurkan. Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau memberikan kuasanya udah ada. Dan Tuhan mau untuk melakukan itu. Tapi yang berikutnya, apakah kita mau memberikan diri kita? Apakah kita mau menyediakan diri kita? So berikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Untuk orang lain bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Contohnya gimana? Ya apakah kita berdoa untuk orang lain, minta hati Tuhan tentu, dan kemudian jangkau orang-orang yang ada dalam hidup kita. Mungkin telepon mereka, hubungi mereka, just give them words of encouragement, semangatin mereka. Kalau keingetan, waduh ini dia kayaknya lagi stres nih. Apa kabar gitu, ingat loh ada Tuhan, ada pengharapan dalam Tuhan. Ini lagi momen Natal nih, kita ke gereja yuk, kita dengar sama-sama pesan atau firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan gitu. Kita jangkau mereka, kita layani mereka, kita berkati mereka, at least kita doakan mereka. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa, Allah yang perkasa itu, dia mau menjamah orang-orang yang kita kasihi. Tapi Tuhan juga mau memakai kita. Apakah kita bersedia untuk dipakai Tuhan? So, penutup di Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6, sekali lagi ya, bahasa Inggrisnya 6, bahasa Indonesianya yang ke-5, firman Tuhan katakan begini, for us, untuk kita, for us a child is born. For us, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita menantikan nih momen perayaan kelahiran Yesus Kristus. Jadi dalam masa Advent ini, ketahui, sadari bahwa Yesus dilahirkan untuk kita. Ada amin. Ketika orang lain dilahirkan, dalam momen kelahiran atau orang berulang tahun, biasanya kita memberikan hadiah ya kepada mereka. Biasanya kita membawa sesuatu gitu ke rumah sakit atau ketika mereka berulang tahun. Dan itu yang memang dilakukan oleh orang Majus, mereka membawa persembahan kepada Yesus, untuk dipersembahkan kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah bahwa sebenarnya Yesus itu adalah hadiah yang diberikan untuk kita? Bahwa ia diberikan untuk kita, for unto us, for to us a child is born. Jadi untuk kita, to us, jelas untuk kita, a son is given, diberikan untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Siapa? Allah yang perkasa. Yang diberikan kepada kita bukan sekedar hadiah, mungkin benda yang habis besok, yang habis minggu depan, tahun depan, tapi Allah yang perkasa diberikan kepada kita. Jadi kalau engkau mungkin sedang lemah, engkau lelah, engkau lesu, engkau tidak punya kekuatan sepertinya untuk berdiri menghadapi orang-orang, untuk maju, untuk melayani, untuk bergerak gitu ya. Kayaknya seolah-olah kayak udah gak mungkin Tuhan. Saya gak bisa Tuhan untuk menanggulangi hal ini. Ketahuilah bahwa pada hari ini, seiring dengan kita merayakan atau dalam masa Advent, itu ada Yesus yang lahir buat setiap kita. Ada Yesus yang diberikan untuk kita. Yesus yang seperti apa? Sekali lagi, Tuhan yang seperti apa? Sekali lagi, yaitu Tuhan Allah yang perkasa lahir untuk kita. Ia perkasa yang memimpin kita, Ia yang akan membawa kita supaya kita boleh masuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pribadi Yesus yang boleh lahir untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh mengetahui, dan hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan ini boleh sink in,
boleh masuk tertanam dalam hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga boleh ada kekuatan yang baru seiring dengan kami boleh menantikan Tuhan, seiring dengan kami boleh mengharapkan Engkau Tuhan, seiring dengan kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan, memberikan diri kami kepada Tuhan. Boleh ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kuasa-Mu itu tersedia dan diberikan kepada setiap mereka yang lemah, mereka yang lelah, mereka yang tidak berdaya. Hamba-Mu memperkatakan setiap mereka yang lemah mereka boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka yang miskin mereka boleh menjadi kaya di dalam Engkau Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan bekerja membawa perubahan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan bersama-sama sekali lagi pada hari ini.